Dalam hal ini Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah wa ra'ah, kata beliau, kita sebagai manusia hidup di permukaan bumi butuh dua hal. Kalau dua hal ini kita punya, kita selamat. Namun kalau tidak punya, kita binasa. Baik tidak punya salah satu di antaranya, apalagi kedua-duanya. Jadi kalau ingin selamat, manusia harus memiliki dua hal dalam hidupnya. Pertama, manusia itu harus mengetahui jalan yang mengantarkan dia kepada Rabb-nya. Dia harus tahu jalan-jalan mana, jalan-jalan apa yang akan mengantarkan dia kepada Rabb-nya. Ini yang pertama. Yang kedua, dia harus berjalan di jalan itu. Kalau seorang manusia telah memiliki dua poin ini, dia selamat. Dan dia akan bertemu dengan Rabb-nya. Allah menyebut agama ini jalan menuju Allah. Jalan menuju apa? Menuju Allah. Lihat firman Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Muzammil. Ayat yang ke-19. Juga di dalam surat Al-Insan. Juga di dalam surat Al-Insan. Ayat yang ke-29. Di dalam surah Al-Muzammil Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Inna hadhihi tadhkirah, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Ini adalah peringatan, maka barang siapa yang mau, silahkan dia menempuh jalan menuju Rabb-nya. Menempuh jalan menuju Rabb-nya. Apa jalan yang dimaksud di sini? Agama. Agama yang Allah turunkan, syariat yang Allah turunkan, Allah sebut jalan menuju Allah. Hal yang sama di dalam surat Al-Insan, Inna hadhihi tadhkirah, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Di dalamnya terdapat akidah Ahlussunnah bahwa manusia berjalan menuju Allah. Berarti kalau dia berjalan di jalan itu, ujung-ujungnya adalah pertemuan dengan Allah. Ini jalan menuju Allah. Kalau kita berjalan di atas jalan itu, akan bertemu Allah. Karena perjalanan menuju Allah. Dan ini diingkari oleh sebagian kelompok dalam agama Islam. Nggak ada pertemuan dengan Allah, nggak ada. Dan ini batil. Pertemuan dengan Allah hak. Hadis-hadis sahih, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, menerangkan bahwa, Nabi kita SAW menerangkan bahwa manusia akan bertemu Allah dan melihat Allah. Innakum satarawna rabbakum. Kalian akan melihat Rabb kalian. Bertemu, no? Melihat Rabb kalian. Kama tarawnal qamara lailatal badri. Seperti kalian melihat bulan di malam purnama. Seperti cara melihat Allah, kaifiat melihat Allah, seperti kaifiat melihat bulan di malam purnama. Para ulama mengingatkan, bukan menyamakan antara yang dilihat dengan yang dilihat, namun menyamakan cara melihat. Haram menyamakan antara Allah dan bulan. Allah tidak sama dengan makhluk manapun. Namun di dalam hadis ini bukan ya, tasbihul mar'i bil mar'i, namun tasbihur ru'yah bil ru'yah.
menyamakan cara melihat Allah sama dengan cara melihat bulan di malam purnama. Sehingga Nabi jabarkan, la tudammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak perlu berdesak-desakan untuk melihat bulan tersebut. Sebagaimana kalian tidak akan perlu berdesak-desakan untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua di tempatnya melihat dengan sempurna. Bukankah begitu kita melihat bulan purnama? Tidak perlu berdesak-desakan. Di mana kita berada, di mana kita duduk, di mana kita bersandar, melihat bulan purnama tanpa berdesak-desakan. Nah, setegas apa lagi yang dibutuhkan mereka-mereka yang tidak percaya dengan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun syubhat masuk ke kepala lebih dulu. Sehingga hadis-hadis yang sharihun, wadih, jelas seperti ini, kayaknya nggak benar nih. Maknanya nggak bisa seperti ini gitu. Apa syubhat yang masuk di kepalanya? Allah nggak ada tempat. Allah nggak bisa ditunjuk arah. Itu yang bisa dikatakan dari pesantren didiktekan oleh guru-gurunya. Sehingga nempel di kepala. Nggak boleh nunjuk arah ke Allah. Allah itu tidak di atas. Tidak di bawah. Tidak di depan. Tidak di belakang. Tidak di kanan. Tidak di kiri. Tidak di dalam alam. Tidak di luar alam. Itu yang dulu sebagian mereka pelajari. Sehingga hadis-hadis yang jelas seperti ini, kayaknya nggak ada hal yang bertabrakan dengan pemahaman yang dulu saya pelajari dalam pemahaman agama Islam. Hadisnya yang dipreteli. Kenapa nggak pemahamannya yang dipreteli? Hadisnya biarkan seperti itu aja. Ya kan? Harusnya ketika pemahaman kita ternyata bertabrakan dengan hadis yang sahih, yang kita pertanyakan pemahaman kita, bukan hadis sahihnya. Disitulah aneh manusia. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Berbeda dengan pola fikirnya, hadis yang dipreteli. Bukannya pemahaman Anda yang harus Anda preteli, supaya disesuaikan dengan hadis yang sahih. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Di dalam Al-Quran, wajah-wajah manusia pada hari itu, sebahagian manusia, enggak semuanya, nadhirah, berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, ke Rabbnya melihat. Kenapa berseri? Karena mereka melihat ke Rabbnya. Oh enggak, kayaknya Al-Quran enggak begitu maknanya ini. Kenapa? Ada kaidah. Nggak bisa nunjuk arah ke Allah. Subhanallah. Yang nyiptakan kaidah itu siapa? Di dalam Al-Quran di mana letak kaidah itu? Di dalam hadis mana letak kaidah itu? Sehingga maknanya harus ditakwilkan kepada makna yang lain. Nadhirah di sini artinya nggak bisa melihat. Artinya menunggu. Secara bahasa Arab bisa juga menunggu itu nadhirah bisa. Wah, dilarikan ke situ. Nadhirah menunggu. Jadi wajah berseri-seri menunggu datangnya, melihat, menunggu rahmat Allah. Menanti. Kata para ulama, tak ada yang namanya menanti dalam bahasa Arab itu dinisbatkan ke wajah. Kalau sudah dinisbatkan ke wajah, maknanya melihat. Bukan menanti. Kenapa? Wajah. Wajah yang berseri-seri. Melihat. Udah mata, udah. Secara bahasa Arab nggak bisa dilarikan maknanya kepada menanti, karena menanti tidak ada hubungan dengan wajah. Mungkin hubungannya dengan badan, badannya capek menanti, bukan wajahnya. Dan banyak lagi, bukan itu yang ingin kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, tapi perlu kita ingatkan kaum muslimin dan kaum muslimat bahwa ketika pemahaman kita ternyata berbeda dengan sebuah hadis yang jelas dan tegas. Beda. Hendaknya yang kita curigai pemahaman kita, bukan hadis. Yang harus dipreteli supaya dicocokkan kepada apa? Harusnya pemahaman kita dipreteli supaya cocok dengan hadis. Jangan hadis dipreteli supaya cocok dengan pemahaman kita. Apa harus manut ke apa gitu loh kaidahnya. Masa sih ayat Al-Quran dan hadis Nabi harus manut ke pemahaman kita? Bukankah pemahaman kita harus manut kepada Al-Quran dan hadis? Ada yang nggak bisa saya mengerti Ustaz, tinggal tanya kepada yang mengerti. Ada yang nggak bisa saya pahami Ustaz, tinggal tanya kepada yang paham. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya yang ngerti, tanya yang paham agama kalau Anda tidak mengerti.